Oke, kita lanjut kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di sesi masih mikro ya, bukan makro ya, karena sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan di rektorat. Hari ini kita masuk ke sesi ketiga untuk mata kuliah ekonomi mikro ya, berbicara tentang yang namanya teori penawaran gitu ya. Nah, ini saya ulas kembali nih. Tadi kita sudah membahas ya secara penuh ya berhubungan dengan yang namanya itu ekonomi mikro tentang teori permintaan. Nah, hari ini kita bahas tentang fokusnya ke dalam penawaran. Penawaran itu berasal dari produsen ya. Dalam hal ini dia penjual gitu. Dia yang menyediakan ya untuk nanti yang diinikan oleh konsumen gitu ya. Nah, saya ulas kembali tentang permintaan itu apa gitu ya. Nah, teori permintaan dan kurva permintaannya yang sudah kita pelajari sebelumnya, ini adalah teori permintaan yang menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga itu ya. Ini yang pertama yang berhubungan dengan jumlah permintaan ya. Kemudian ini beberapa penentu permintaan ya yang sebelumnya kita jelaskan ya, yang tentang harga barang itu sendiri, kemudian harga barang lain yang berkaitan dengan erat dengan barang tersebut ya, kemudian pendapatan rumah tangga dan pendapatan masyarakat rata-rata ya, jumlah penduduk sama ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ini berasal dari permintaan yang tadi sudah kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana kita berbicara harga dan permintaan ya. Tadi dalam hukum permintaan dijelaskan ya bahwa sifat hubungan antara permintaan suatu barang ya dengan tingkat harganya. Bahwa hukum permintaan ya pada hakikatnya dia di situ merupakan suatu hipotesis ya yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut ya, dan sebaliknya makin tinggi harga suatu barang maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Ini adalah hukum dari permintaan gitu ya. Ini tabel permintaan nih yang sebelumnya bahwa misal ada buku tulis nih di sini dengan harganya adalah P, harga 5.000 ya, yang belinya ada 200. Harga yang misalnya keadaan Q, harganya 4.000, ternyata yang beli 400 makin meningkat. Kemudian kondisi R ya, dia harganya 3.000 lebih murah, ternyata yang beli ada 600. Oh ini S harganya 2.000, maka yang beli lebih banyak 900. Jika harganya T ada kondisi T ada 1.000, maka semakin banyak yang membeli. Artinya apa? Permintaan itu pengaruh dengan harga. Tapi tadi tidak berpengaruh ya ketika dalam kondisi tertentu, dalam kondisi hari raya seperti Lebaran yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa permintaan itu meningkat tergantung dari situasi dan kondisinya. Nah, kalau situasi dan kondisinya itu ada di hari raya, secara otomatis itu tidak akan bisa diinikan ya, disesuaikan karena itu adalah kebutuhan atau mungkin permintaan ya yang memang setiap setahun sekali ya. Jadi ada musiman ya. Sehingga permintaannya banyak bludak pada hari tertentu, secara otomatis harganya tinggi ya. Jadi otomatis juga harga barang yang lebih ini. Bayangkan kalau semuanya murah. Nah, sendirinya kalau semuanya murah bahaya. Bahayanya kenapa? Maka tidak akan bisa tercukupi ya untuk kebutuhan atau untuk barang atau jasa yang memang dikeluarkan. Nah, ini kurva permintaan ya terhadap buku tulis yang tadi, maka dia jelas sini. Semakin murah harganya, semakin tinggi permintaannya, dan kalau semakin mahal, secara otomatis ya dia tinggi. Tapi kalau murah nih, kayak ini murah, maka dia semakin permintaannya banyak, harganya murah, paling murah. Ya kan, dia akan terus landai menurun sesuai dengan jumlah permintaan yang ada. Nah, sehingga efek apa nih faktor bukan terhadap harga permintaan ya, bahwa harga permintaan itu terutama memperhatikan ya sifat hubungan antara harga suatu barang di sini ya dengan jumlah barang yang dimintanya. Sedangkan dalam kenyataannya sebenarnya seperti sudah dinyatakan sebelumnya ya, bahwa banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh faktor lain. Oleh karena itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan, maka di sini perlu adanya analisis bagaimana faktor penting lainnya terhadap mempengaruhi permintaan itu apa. Nah, ini harga barang-barang dan barang lain ya, di mana dia mempunyai hubungan dengan suatu barang dengan berbagai macam jenis barang lainnya yang dapat dibedakan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, barang lain itu merupakan barang pengganti ya.
Kemudian yang kedua, barang lain itu merupakan barang pelengkap ya. Yang ketiga, kedua barang tidak mempunyai kaitannya sama sekali dengan barang yang keduanya. Baik itu bukan pengganti dan juga bukan pelengkap ya. Kemudian bagaimana nih pendapat para pembeli? Pendapat para pembeli dia merupakan adalah faktor yang sangat penting ya di dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai macam barang yang ada. Sehingga perubahan pendapatan ini selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai macam jenis barang itu sendiri gitu. Berdasarkan pada sifat perubahan ya, permintaan yang berlaku ya, apabila pendapatan berubah, berbagai barang yang dibedakan menjadi 4 golongan. Ada barang inferior, ada barang esensial, ada barang normal, dan ada barang mewah di sini. Itu adalah tentang teori permintaan yang tadi. Nah, saat ini kita sekarang bagaimana nih dari permintaan tadi yang berasal dari konsumen ya dengan berbagai macam barangnya, ada barang pengganti, ada barang pelengkap, bahkan di dalamnya itu permintaan tergantung juga dari selera konsumen, dari pendapatan konsumen ya. Nah, sekarang kita membahas nih bagaimana teori penawaran dan kurva penawaran. Nah, terdapat permintaan ya yang belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar. Permintaan yang wujudnya hanya dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan itu terbuatnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kembali di sini. Jadi kalau misalnya di sini kita berbicara permintaan yang wujudnya hanya dapat dipenuhi ya apabila para penjual menyediakan. Jadi kalau penjualnya ada, penjualnya menyediakan, maka dia dapat tuh di situ. Tapi kalau misalnya dia enggak ya enggak dapat di situ. Kemudian apa lagi? Kemudian yang berhubungan dengan yang namanya ciri hubungan antara harga dan penawaran. Bagaimana tuh Pak cirinya hubungan antara harga dan penawaran di situ? Jika di situ adalah harga dan penawaran ya terhadap harga sesuatu barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena sebab itu, teori penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan ya di antaranya tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kalau harganya dia tinggi bagaimana penawarannya, kalau harganya mahal dia bagaimana penawarannya, kalau harga murah bagaimana penawarannya. Ini adalah ciri adanya suatu hubungan ya pengaruh antara harga dan penawaran yang ada. Nah, ini adalah hukum penawaran. Di mana hukum penawaran dia adalah sesuatu pernyataan yang menjelaskan sifat hubungan antara harga sesuatu barang dengan jumlah barang tersebut ya yang ditawarkan oleh para penjual. Itu apa yang ditawarkan oleh para penjual. Nah, itu adalah yang namanya tentang hukum dari penawaran. Jadi harganya gimana nih dengan barang yang ditawarkan oleh penjual. Kalau harganya dia tinggi, penjual, nah bagaimana dia bisa mendapatkan penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran itu. Ini contoh dengan harga penawaran. Jika harga yang ditawarkan buku tulis tadi adalah harganya Rp5.000, maka jumlah yang ditawarkan itu 900 banyak. Jika harga bukunya adalah 4.000, maka yang ditawarkan itu jumlah yang ditawarkan cuma 800. Kemudian yang ketiga, C, jika harganya 3.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 600. Yang D, jika harganya 2.000, maka yang ditawarkan 375. Jika harganya 1.000, maka tawarkan adalah 100. Ini berkebalikan dengan permintaan. Di mana harga semakin tinggi, mereka menawarkan dengan semakin tinggi. Kenapa? Karena itulah mereka dengan harga tinggi, untungnya akan semakin besar gitu. Tapi kalau harganya murah, ini biasanya stok gudang yang dikeluarkan, stok gudang, sudah mereka semua tinggal dapat untung doang, kemudian mereka ditawarkan dengan harga yang murah. Bahkan dikatakan sebagai yang sudah tidak tren ya, trennya sudah mungkin stok gudang tahun lalu, stok sudah 2 tahun lalu dan masih menumpuk, dan ibaratnya itu sudah tinggal untungnya saja, nah, maka dijual dengan harga murah.
Ini kurva penawaran buku tulis ya. Kalau penawaran buku tulis tadi jelas. Jika kalau dia 200 ya maka ininya adalah 1, 600 adalah 2, 1000 adalah 3 di sini dan seterusnya. Jadi sehingga yang terjadi di sini penawaran buku juga sama. Semakin tinggi penawaran di sini ya, secara otomatis ya permintaan dari suatu barang, penawaran dari suatu barang akan semakin tinggi. Jika harganya tinggi, yang ditawarin mereka stoknya lebih banyak. Karena kalau mereka jual mahal untung. Tapi kalau jumlahnya kecil ya 100 di sini jumlahnya, maka penawarannya adalah 1000 di sini jumlah penawaran harganya. Ada pengaruh faktor yang bukan harga terhadap penawaran. Ya. Kemudian dinyatakan apa nih? Bahwa penawaran sesuatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya di situ. Jadi tergantung kalau harganya dia barang dan penawarannya itu tinggi ya, dengan harganya itu, maka ada beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan faktor ya yang mempengaruhi jumlah yang ditawarkan bagaimana. Tadi kan kalau harganya tinggi, jumlahnya banyak dinyediain stok. Kalau harganya rendah, stoknya sedikit gitu kan. Itu adalah yang berhubungan dengan yang namanya penawaran di situ. Terjadi gerakan sepanjang kurva penawaran ya dan pergeseran kurva penawaran di sini seperti halnya dengan dalam analisis ya, mengenai permintaan ya dalam analisis yang mengenai penawaran itu dia perlu apa Pak di situ penawarannya? Penawaran itu perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran di situ. Jadi jelas di sini ada perbedaan-perbedaan, ada yang namanya pergeseran ya antara kurva dan penawaran yang ada di situ. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jika terjadi perubahan harga, dia akan menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Sehingga perubahan-perubahan faktor-faktor lain di luar harga, dia dapat menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Jadi penawaran ya, di kurvanya. Kalau dia Q2 di sini nih, kalau dia dari mulai Q2 ya, kemudian dengan harga tinggi ya, harganya dia rendah, maka yang belinya adalah Q2. Dan dia bisa juga nih ketika dia naik tinggi nih, yang belinya lebih banyak. Atau bisa turun, yang belinya mau banyak lagi, maka harus turun harganya. Kemudian kalau mau lebih banyak lagi, mungkin dinaikkan dan sebagainya. Ini adalah kurva harga penawaran tergantung sepanjang kurva penawaran. Ini biasanya tergantung dari yang namanya situasi dan kondisi di dalam suatu penjualan, di dalam suatu penawaran. Karena kalau misalnya kondisinya sama ya, lain. Harga mahal mungkin produk baru, tren baru, mungkin dia mau membeli mahal tapi yang beli juga lumayan banyak. Tapi kalau sudah tidak tren, mereka jual kembali dengan harga murah, itu pun untuk cuci gudang dan sebagainya. Sehingga dirasakan itu akan lebih bermanfaat dan lebih berfaedah ya untuk kebutuhan, untuk penghabisan stok dan sebagainya gitu kan. Kemudian apalagi di sini menentukan keadaan keseimbangan. Kalau kita di sini menentukan keadaan keseimbangan secara sistematis ya, secara sistematis berarti di situ kita akan membuat yang namanya tabel dan membuat yang namanya grafik di situ. Jika ada tabel dan grafik ya yang dibuat di situ, maka keadaan keseimbangan pasar dapat ditunjukkan secara matematik. Nah, ini ada lagi persamaan permintaan dan penawaran untuk keperluan tersebut. Nah, perlu nih ditentukan dua persamaan, yaitu persamaan permintaan dan ada persamaan penawaran. Ini bentuk umum kedua-duanya ya dengan menggunakan persamaan nih. Ada persamaannya, ada QD sama dengan CDP. Nah, ini persamaan permintaan. Ini adalah persamaan penawaran. QS sama dengan M plus NP. Di mana C adalah suatu konstanta ya yang merupakan angka tetap dengan nilai menunjukkan jumlah barang yang dimintanya. Apabila tingkat harga 0, maka nilai C-nya selalu positif. Kedua adalah D adalah kecondrongan kurva permintaan ya, di mana nilainya selalu negatif atau minus ya, karena kurva permintaan menurun ya dari kiri ke kanan di sini.
Kemudian M adalah kurva angka tetap ya. Nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila tingkat harga adalah 0, biasanya nilai M adalah negatif atau minus M. Kemudian N adalah kecondrongan kurva penawaran, di mana nilainya selalu positif ya, karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. Kemudian QD adalah kuantitas yang diminta ya, bahwa QS itu adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Itu berhubungan dengan kurva dari persamaan dari permintaan maupun persamaan dari penawaran. Ini secara keseimbangannya, bahwa QD sama dengan QS. Nah, ini seimbangan. CDF sama CDP sama dengan min M plus NP di situ. Kemudian ada lagi, ini ada beberapa kasus ya, kasus perubahan keseimbangan. Pertama, ada yang namanya perubahan-perubahan faktor-faktor lain ya di luar harga yang mempengaruhi permintaan ya atau penawaran, akan menyebabkan perubahan keseimbangan di situ. Ini terdapat 4 kemungkinan perubahan yang terjadi atau adanya pergeseran ya, baik itu kurva permintaan dan penawaran. Yaitu pertama adalah permintaan bertambah. Dengan kurva permintaan bergeser ke kanan, maka dianggap bahwa permintaan itu bertambah. Ya kan? Yang kedua, permintaan berkurang. Kurva permintaan bergeser ke kiri, maka dia permintaan berkurang. Yang ketiga adalah permintaan bertambah jika kurva penawaran bergeser ke kanan. Begitupun yang keempat adalah penawaran berkurang jika penawaran ini, kurva penawaran bergeser ke sebelah kiri. Ini mekanisme pasar ya, yang tadi sebelumnya adalah permintaan, sekarang masuk ke dalam mekanisme pasar ke penawaran. Penawaran pasar dan kurva penawaran ini, pasar ini adalah keinginan dan kemampuan penjual ya di dalam dia menawarkan dan memproduksikan sejumlah barang ya atau jasa ya yang pada berbagai macam tingkat harga yang ada. Hukum penawaran ini adalah hukum antara jumlah barang yang ditawarkan ya terhadap perubahan harga adalah searah atau searah dengan kurva penawaran daging. Ini adalah ceteris paribus, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini biasanya biaya produksi juga pengaruh ya, kemudian tingkat persaingan ya, kemudian teknologi yang digunakannya bagaimana ya kan, kemudian ekspektasi dari pasarnya, kemudian juga ada yang namanya faktor non ekonomi yang lainnya. Ini sebelah adalah gambar 1.4 di mana kurva penawaran daging di sini. Jika jumlah penawaran Q adalah jumlah penawaran, semakin dia meningkat, maka harga dagingnya akan semakin tinggi atau semakin mahal. Tetapi jika harga barangnya sedikit, ya jumlah penawarannya sedikit, maka harganya semakin murah. Ini mekanisme pasar nih, yang tadi ini adalah perubahan jumlah barang ya yang ditawarkan, mulai terjadi pergeseran nih antara Q1 dan Q2 ya, bisa dia menurun ya atau dia meningkat ya, naik turun. Kalau ke kiri dia adalah penurunan, ke kanan adalah dia naik ya. Begitupun yang atas nih, kalau dia ke atas dia naik, kalau ke bawah dia adalah turun. Nah, ini adalah kurva S-nya atau kurva penawaran. Kemudian bagaimana lagi dengan perubahannya? Perubahan kurva penawaran di sini ini. Jika ada di sini Q1, Q0, Q aksen ya, kemudian Q2, yang atasnya ada P aksen, ada P0, ada P2. Nah, maka di sini terjadi adanya perubahan di sini. Pergeseran dari S1 permintaan, kemudian turun dari S0, kemudian turun sampai S2. Kemudian ada lagi apa? Mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar ini di sini contohnya ada kasus 1.2, penawaran suatu barang ditunjukkan dengan persamaan 5P plus 15, di mana Q adalah jumlah barang yang ditawarkan ya, dan P adalah jumlah harga. Nah, buat schedule penawarannya dan buat juga kurvanya di sini. Berarti hampir sama ya, hampir sama dengan tadi permintaan gitu. Nah, sekarang persamaannya beda, persamaannya jadi ini 5P plus 15. Nah, berarti kalau P-nya adalah 2, berarti 5 kali 2, 10 tambah 15. Ketemu 25.
Kalau P-nya dia 3, berarti 5 kali 3 tambah 15. Ketemunya 30. Kalau P-nya 4, berarti 5 kali 4 tambah 15. Berarti ketemu 35. Ini adalah kurva yang ini, kemudian S sama dengan Q min 5P plus 15. Kemudian apa lagi? Ada namanya penentuan harga pasar ya, interaksi antara permintaan pasar dan penawaran pasar yang akan menghasilkan harga dan jumlah Q, keseimbangan equilibrium ya, pasar barang tersebut. Kemudian apa lagi? Ada secara grafik nih keseimbangan pasar, ditunjukkan dengan titik perpotongan ya antara kurva penawaran dan kurva permintaan yang ada. Nah, ketemuan antara kedua ini, antara permintaan ya, ini hukum permintaan atau grafik permintaan dengan grafik penawaran, dia ketemu di titik seimbang, namanya ini adalah titik equilibrium. Jadi dia dikatakan bahwa keseimbangan pasar itu terjadi jika antara si penjual dan pembeli, dia akan di antara penawaran yang dilakukan oleh produsen dan penjualan yang dilakukan oleh konsumen itu ketemu di satu titik, itu namanya adalah titik equilibrium. Terjadi kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan di sini. Lihat, jika di sini permintaan dan penawarannya itu seimbang ya, sama-sama di sini nih, maka secara otomatis ya harga di sini dia jumlah penawarannya naik. Tapi dengan harga beda. Kalau harga tergantung. Kalau dia permintaannya dia naik, bisa juga dia turun atau sebaliknya. Ini mekanisme pasar yang kedua nih. Contohnya tadi nih, 60 min 10P ya. 60 min 10P yang diinikan tadi, berarti kan ini 2 nih. 60 min 10 kalikan 2 berarti 40. Berarti 2,40 yang ditawarkan adalah 25. Ini ada 2 nih. Ada 2 permintaan ya, bisa dipahami nggak? Karena dia ini perhitungannya adalah perhitungan menggunakan yang secara datanya adalah yang penawaran sama yang permintaan. Sampai sini dulu, silakan. Bisa itu nggak dipahami nggak? Oke. Selanjutnya yang tadi nih, ini permintaannya ada 2 persamaan di sini ya. Pertama adalah persamaannya adalah persamaannya adalah persamaan ini, Q sama dengan 60 min 10P, kemudian Q-nya adalah 5P plus 15. Nah, ketemu di sini kan, namanya titik equilibrium di sini. Nah, sekarang kita masukkan. Kalau sekarang nilai P-nya 2, masuk sini kan, 60 min 10 kali 2, berarti 60 min 20, berarti 60 dikurang 20 adalah 40. Nah, ini persamaan yang permintaannya. Kemudian bagaimana persamaan dari yang namanya penawaran Q sama dengan 5P plus 15. Berarti kalau 2, berarti 5 kali 2, 10 tambah 15, ketemu 25. Kemudian yang ketiga di sini, ya kalau P-nya 3, berarti 60 min 10 kalikan dengan P, berarti 30 ya. Berarti 60 min 30. Berarti 30, kalau ini pun sama, 5 kali 3, 15 tambah 15, 30. Kemudian Q sama dengan 60 min 10 kalikan dengan 4. Berarti 60 min 40. Ketemu 20. Kemudian Q sama dengan 5P plus 15. Berarti 5 kalikan P-nya adalah 4. Ya, 20 tambah 15. Ya, berarti 35. Sehingga tabel yang terbentuk di dalam ibaratnya ini adalah harganya adalah P, kemudian 234, kemudian jumlah yang diminta 40, 30, 20, jumlah yang ditawarkan 25, 30, 35. Berarti ketemu di titik yang sama nih, namanya equilibrium. Equilibriumnya ini ketemunya itu di sini bahwa nilai QS itu sama dengan QD. Jumlah penawaran sama dengan jumlah demand, jumlah permintaan di sini. Maka 5P plus 15 sama dengan 60 min 10P. 15 ya sama dengan 45. Maka P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah 30. Nah, ini temu titiknya ya, equilibrium di sini. Titik keseimbangan. Nah, kalau titik equilibrium ini menguntungkan bahwa harga tidak terlalu mahal dan juga pasar tidak terlalu murah juga. Kemudian apalagi ada yang namanya harga dasar.
atau dikenal dengan nama floor price. Ada harga tertinggi, selling price. Suatu kebijakan pemerintah ya di dalam perekonomian untuk mempengaruhi bekerjanya suatu mekanisme pasar yang bertujuan mengendalikan keseimbangan equilibrium pasar. Harga pasar itu adalah harga eceran ya terendah yang ditetapkan oleh pemerintah ya terhadap suatu barang yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran barang tersebut di pasar. Kemudian ada lagi harga tertinggi. Ini adalah harga yang maksimum ya yang ditetapkan ini bersamaan dengan turunnya penawaran pasar ya. Pemerintah melakukan yang namanya operasi pasar di sini. Ini ada harga barang terendah ya, ada P1, kemudian ada P2 harga dari tertinggi di sini. Kemudian apalagi ada kebijakan harga tertinggi atau selling price ini efektif dalam melindungi konsumen ya dari gejolak kenaikan harga tak terhingga. Kemudian kebijakan harga juga melalui operasi pasar. Ya pada waktu itu tertentu pemerintah menambahkan jumlah barang yang ditawarkan ke pasar. Nah, ini adalah contoh dari kebijakan dari harga yang tinggi. Kemudian lagi kebijakan dengan harga terendah, floor price. Ini efektif melindungi produsen ya yang menurunkan harga barang sampai tak terhingga. Mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah ya untuk membeli surplus produksi. Ada kenaikan di sini. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan di penawaran ini. Monggo silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Tapi sebelumnya kayaknya absen dulu ya biar nggak terlalu ini ya sebentar ya. Oke ya, kita absen dulu ya kehadirannya. Ini Naila Latifa Zahra di sesi ketiga ada? Hadir Pak. Hadir. Kemudian Era Setianingsih. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Seli Mutia Nurifani. Hadir Pak. Hanuna Salsabila. Hadir Pak. Stefani Anastasia. Hadir Pak. Iko Dwi Maharini. Hadir Pak. Dwi Asti. Dwi Asti ada? Hadir. Hadir. Oke. Rahmat Hidayat. Hadir Pak. Yuda Pratama. Yuda ke mana? Yuda hadir Pak.
Hadir, oke. Haryanto, Hadir Pak, hadir. Sapitri Alyani, Hadir, Pak. Yusliandi Muhajirin, Hadir Pak. Teti Nopianti, Hadir, Pak. Andini Meliana Sari, Hadir, Pak. Muhammad Irfan. Muhammad Irfan ada? Ada Pak, hadir Pak. Hadir ya? Oke. Yang belum ada lagi nanti silahkan konfirmasi dengan akademik ya. Biar nanti divalidasi untuk masuk ke adlinknya. Oke, monggo silakan jika ada sharing atau tanggapan atau pertanyaan ya. Monggo silakan sambil kita ini diskusi santai. Monggo silakan. Saudari Iko, silakan Iko. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya Pak, terkait untuk kurva penawaran sendiri kan berkebalikan dengan kurva permintaan ya Pak. Di mana kurva penawarannya itu tinggi di titik harga tinggi, sedangkan permintaan itu tinggi di titik harga murah. Nah ini kalau misalkan kita sebagai produsen ataupun penjual kan kita tuh sewajarnya mengikuti permintaan pasar ya Pak, meskipun itu harganya rendah. Karena meskipun harganya rendah, kalau kuantitas yang bisa kita jual itu banyak kan tentu akan lebih mendapatkan keuntungan yang banyak dari kuantitas banyak yang kita jual itu daripada kita jual di harga yang mahal tetapi yang minat atau pembelinya itu hanya sedikit Pak. Nah itu komentar dari Bapak Arif seperti apa? Terima kasih. Oke, baik ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau misalnya tadi berhubungan permintaan ya, kalau misalnya permintaan dari masyarakat kan intinya mereka pengen murah ya. Kalau dengan murah otomatis tapi sementara berkebalikan dari penawaran yang dilakukan oleh penjual. Penjual mau tidak mau dia ingin harganya mahal gitu ya. Sehingga dengan sendirinya ketemu titik equilibrium itulah. Equilibrium itu titik antara permintaan dan penawaran itu ketemu di tengah-tengah, maka itu adalah harga yang pas dari produsen dan dari konsumen yang ada di situ. Tapi ini jangan dijadikan patokan ya. Karena kalau dari harga dan dari pasar atau produsen itu jangan berpatokan kalau misalnya harganya murah kemudian yang beli banyak. Nah, kalau kita hubungkan dengan pendapat atau mungkin dengan ekonomi yang lain, harga barang itu murah itu mungkin dari kualitasnya yang berkurang atau mungkin seperti apa. Atau mungkin juga dari segmentasi pasarnya yang mana. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya harga produk barang itu tidak ada yang namanya harga barang yang murah atau harga barang yang mahal. Harga barang yang murah dan harga barang yang mahal itu tergantung dari pasarnya. Ketika teman-teman misalnya di posisi teman-teman sebagai penawaran, teman-teman sebagai produsen, sebagai penjual. Nah, teman-teman mempreskan harga yang akan teman-teman jual itu harganya kemana? Segmentasinya kemana? Kalau misalnya orang yang menengah ke bawah identik mereka yang penting murah kenyang. Contoh, warteg, warung makan Tegal, warung nasi. Nah, warteg itu cenderung menengah ke bawah. Kenapa? Orang yang penting makannya banyak, ya urusan enak tidaknya, urusan gengsi segala macam tidak ada yang penting kenyang. Itu satu. Beda halnya kalau misalnya orang yang menengah ke atas atau orang tingkat menengah atau orang kaya. Mereka pasti tidak mau tuh makan di warteg. Mereka pasti mau makannya yang ber-AC, ya kan? Sehingga yang terjadi sekali makan mereka menghabiskan dana jutaan pun mereka nggak masalah. Gengsi tinggi, kemudian juga berhubungan dengan kebersihan, kesehatan mereka dan sebagainya itu beda. Pak, kalau gitu kesehatan berarti kalau misalnya orang-orang yang menengah ke bawah nggak sehat.
sehat. Kenapa? Orang-orang yang menengah ke bawah karena mereka terbiasa dengan keadaan hidupnya. Daya tahan tubuh manusia itu tergantung dari daya tahan tubuhnya sendiri. Mereka tidak akan sakit jika misalnya mereka ini. Contoh, waktu zaman pandemi COVID-19. Orang di jalanan ya, yang pemulung, yang ibaratnya peminta-minta yang tengah jalan, mereka kadang-kadang juga tanpa masker, mereka kuat-kuat, kebal-kebal, walaupun mereka berhadapan dengan orang yang COVID sekalian. Tapi beda dengan orang-orang yang ibaratnya hidupnya terenakan dengan hidupnya, mereka pun makan sedikit kalau yang kotor aja mereka sakit perut sehingga mereka harus buang air ke toilet gitu ya, bolak-balik ya. Nah, kenapa? Karena keadaan itu. Makanya saya bilang Tuhan itu Maha Adil. Kenapa saya katakan Tuhan Allah Maha Adil, Allah Maha di atas segalanya? Karena tahu kekuatannya. Orang jalanan bisa tidur di pinggir trotoar dengan keadaan dingin, nyamuk dan luar biasa. Orang kaya belum tentu mereka bisa tidur nikmat di tempat itu. Bahkan ada orang kaya tidak bisa tidur nikmat di hotel, tidak nikmat karena mereka masih mikir utang dan sebagainya, perusahaan yang ada masalah dan segala macam. Ini yang menyebabkan bahwa yang namanya permintaan dan penawaran itu juga digarisbawahi juga berpengaruh terhadap yang namanya segmentasi pasar. Ada orang kaya yang ketika barang murah nggak mau beli, ada orang yang maaf menengah ke bawah, mereka kalau harga barang mahal nggak mau beli, nggak. Sederhana deh, kendaraan mobil aja. Kendaraan mobil kan segmentasinya banyak ya, ada mobil tua, ada mobil yang ibaratnya di bawah 100 juta, ada mobil second yang di bawah 50 juta dan sebagainya, ada mobil yang nyampe harga 1 miliar, 2 miliar, mobil Eropa yang miliaran, sampai dengan 5-7 miliar dan sebagainya. Nah, kenapa mobil itu laku aja? Karena si penjual dalam hal ini penawaran, mereka melihat segmentasi pasarnya bahwa di dalam dunia ini tidak ada yang namanya harga mahal. Yang ada adalah kemampuan si seorang pembeli untuk membeli produk atau barang yang dia beli. Orang yang biasa beli barang mahal, kemudian dia beli barang murah, dia gengsi. Dia merasa bahwa barang itu tidak akan bisa dia pakai. Barang tersebut akan menurunkan gengsinya. Barang tersebut akan membuatnya menjadi segala macam dengan gaya-gaya tren saat ini gitu. Sehingga gak jadi. Orang yang menengah ke bawah cenderung mereka lebih memilih membeli yang murah. Yang penting murah Pak. Kalau dia murah secara otomatis saya bisa memenuhi kebutuhannya. Pak itu harga mobil sampai miliaran saya gak mampu beli. Gitu. Gak beli akhirnya kan. Jadi yang jelas permintaan dan penawaran itu akan bertemu di satu titik yang tadi kenal titik equilibrium itu, di mana si penjual dan pembeli itu sama-sama si penjual menemukan harga yang pas, harga yang cocok, begitupun si pembeli. Dia pun menemukan harga yang cocok juga dengan memenuhi berbagai macam gaya hidup dan gengsi yang ada di dalam kehidupannya. Jadi di dalam ekonomi, saya garis bawahi, tidak ada yang namanya barang mahal. Ya, tidak ada yang namanya jasa yang mahal. Yang ada adalah kemampuan si seorang pembeli memenuhi atau sesuai dengan yang ditawarkan sama si penjual tersebut. Sehingga kalau misalnya ketemu di titik equilibrium kemampuannya, nah itu berarti bisa. Nah, terus bagaimana Pak kita selaku orang manajemen atau seorang akuntansi atau seorang ekonomi? Nah, berarti kita harus cerdas. Kemampuan kita, jika kita mau memenuhi kebutuhan hidup kita yang lebih tinggi, maka jangan menekan kebutuhan, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menambah income yang teman-teman miliki, baik itu passive income, baik itu adalah active income dan sebagainya, sehingga yang dirasakan akan bisa mendapatkan kebutuhan, akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi ke teman-teman untuk memenuhi kebutuhan teman-teman, dan teman-teman berada di segmentasi pasar yang mana. Jika teman-teman mau berhijrah dari pasar menengah ke bawah tadi dengan masih memprioritaskan harga murah, kemudian yang penting kenyang tanpa melihat gizi dan sebagainya misalnya gitu kan. Atau teman-teman memilih dengan orang-orang yang menengah ke atas yang dia tidak perlu kenyang, dia makan sedikit pun yang penting bergizi, sehat dan sebagainya, itu kebutuhan yang ada. Jadi intinya permintaan dan penawaran suatu pasar
tidak bergantung kepada siapa yang mau membeli dan menjualnya, tetapi teman-teman harus lebih cerdas melihat mana peluang pasarnya. Teman-teman katakan jadi seorang marketing, teman-teman jadi seorang marketing yang ibaratnya menjual mobil yang harga miliaran, teman-teman nggak bisa menjual ke menengah ke bawah, pasti nggak laku. Mau harga, mereka kan taunya apa? Mereka taunya mobil itu mobil bisa jalan. Tidak, mereka nggak butuh gengsi, mereka nggak butuh fitur yang lebih bagus, mereka nggak butuh apapun. Yang penting mereka, kebutuhan mereka adalah mobil itu bisa buat kebutuhan mereka. Tapi beda orang kaya, gengsi tingkat tinggi dan sebagainya. Apalagi Anda bekerja di konsultan, profesional, pengacara atau apapun itu, atau pembisnis, itu wajib memenuhi gaya hidup, sehingga gaya hidup itu akan menentukan penghasilan teman-teman ke depan untuk bisa dihargai orang, untuk bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Sok saya lihat aja sekarang orang-orang kaya ya, katakanlah ya orang kaya yang berpakaian biasa pun bajunya beda, branded juga bajunya. Sok aja dia pakai pakaian biasa, pakai kaos biasa, dia pakai sport biasa, tapi juga ke bajunya juga bermerek. Beda dengan kita yang pakai pakaian biasa juga terlihat kan pakaiannya seperti apa. Nah ini, jadi kemampuan seorang pembeli mengatakan mahal atau tidak mahal itu tergantung dari kekuatan dompet dari orang tersebut. Jadi teman-teman selaku orang ekonomi, dari teman-teman melihat bahwa kalau teman-teman menawarkan produk ini tepatnya ada di mana. Jangan berpatokan, Pak, kalau gitu harganya murah tanpa kualitas laku. Betul, untuk orang-orang kalangan bawah. Tapi kalau orang kalangan atas tidak perlu melihat itu, mereka yang lihatnya kualitas. Kualitasnya bagus, automatically dan sebagainya. Yang penting memenuhi kebutuhan mereka, berapapun harga akan dibayar. Nah, ini masih masuknya dengan teori-teori yang ada gitu. Tapi kalau misalnya promo diskon, ya kan, yang biasanya mahal, orang-orang yang menengah ke bawah berusaha tuh semaksimal mungkin dengan adanya diskon. Langsung mereka mengejar diskon itu agar mereka bisa mendapatkan barang yang branded atau barang yang berkualitas sama dengan barang-barang yang biasa dibeli sama orang-orang yang mampu dengan secara ekonomi, secara keuangannya. Seperti itu. Jadi jangan berpatokan ya terhadap harga murah itu akan laku banyak. Tidak. Malah orang kaya nggak mau kalau harga murah nggak mau beli. Karena dianggapnya tidak berkualitas gitu. Nah, kembali ke teman-teman. Kira-kira teman-teman selaku seorang produsen, selaku orang yang menawarkan, lihat pangsa pasarnya ada di mana. Sama halnya teman-teman, ketika teman-teman berkuliah, teman-teman memilih perguruan tinggi yang teman-teman akan masuki. Mau perguruan tinggi negeri kah? Mau perguruan tinggi swasta kah? Mau perguruan tinggi swasta yang mana? Mau perguruan tinggi swasta yang harganya lebih dari yang lain gitu ya, harganya. Contoh di sini di Bekasi, ini ada kampus Presiden University. Bayar mereka sudah pakai dolar gitu ya. Teman-teman kalau masuk sana mungkin keuangan teman-teman untuk biaya kuliah S1 aja nyampe sekitar 100 jutaan selesai. Atau teman-teman masuk ke kampus-kampus yang bagus di daerah Jakarta, Trisakti dan sebagainya. Per bulan aja, per semester aja lumayan mereka. Bisa sampai kuliah S1 nyampe sekitar 100 jutaan lebih keluar. Hampir dengan itu padahal jurusan umum yang diinikan. Tapi kalau mereka ada mahasiswanya, itu yang saya bilang tadi, gengsi tadi, uang mereka tadi dan sebagainya. Maka kebutuhan itu, penawaran itu, permintaan itu tidak berpatokan kepada murahnya harga barang atau rendahnya harga barang, kemudian akan laku dibandingkan dengan harga yang mahal. Yang jelas teman-teman harus cerdas melihat yang namanya kemampuan orang tersebut dalam memiliki barang yang akan dia beli. Gitu ya. Kalau ada tanggapan, monggo silakan. Cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ada lagi, silakan. Monggo sambil kita sharing.
Baik, kalau tidak ada, saya rasa kita cukupkan ya, kalau memang tidak ada ya. Jadi kurang lebih itu yang bisa kita bahas ya untuk di pertemuan kali ini ya. Nanti sampai dengan minggu depan ya, minggu depan kita ketemu kembali dalam mata kuliah makroekonomi ya. Jadi makroekonomi nanti 2 sesi ya di minggu depan. Nah, hari ini kita cukup membahasnya dalam mata kuliah ekonomi mikro, baik itu di sesi kedua dan sesi ketiga, itu semuanya digabungkan di kelas blok ya. Namanya kelas blok itu kelas dua-duanya. Tapi minggu depan kita langsung yang makro 2 sesi. Nah, selanjutnya apakah mau dibuat selang-seling atau gimana, nanti kita disepakati ya di minggu depan, atau mau sama aja mata kuliahnya 2 dengan berbeda biar kelihatannya per mata kuliahnya itu yang kita bahas akan lebih nyambung gitu. Nah, hari ini kita membahasnya hanya skala mikro, hanya skala kecil, hanya skala perusahaan saja gitu. Tapi kalau berbicara makro kan kita berbicara masalah kebijakan pemerintah, masalah secara nasional. Sehingga dengan cara nasional itu membuat kita jadi lebih berpikiran keluar ya, berpikiran keluar. Kalau ini kita hanya di ini aja. Kesimpulan dari pertemuan kali ini ya berhubungan dengan penawaran, apapun produk yang teman-teman punyai, teman-teman bergerak di bidang penawaran selaku penjual atau apapun, teman-teman jangan takut produk atau barang itu nggak laku. Yang namanya produk dan barang itu nggak laku di tempat yang teman-teman tawarkan, berarti itu bukan tempat yang tepat, yang pas dengan produk yang teman-teman tawarkan. Lihat kembali di situ adalah kebiasaan dari mereka, kemampuan keuangan mereka ya, kemudian demografi ya, berhubungan dengan ibaratnya iklim, berhubungan dengan gaya hidup ya, berhubungan dengan segmentasi orang kaya atau orang yang menengah atau orang yang B aja gitu ya, dilihat di situ sehingga dengan adanya melihat itu teman-teman tidak akan kecewa bahwa semua produk, semua barang mau harga mobil miliaran pun kan masih laku juga kan. Berarti ada orang yang beli, berarti juga ada orang yang punya duit di situ. Jadi kita selaku orang yang memang menawarkan dalam hal ini penjual, kita nggak usah takut. Barang yang mahal belum tentu tidak laku, barang yang murah belum tentu laku. Semua tergantung dari pasarnya, semua tergantung dari orang yang ditawarkannya, butuh apa tidak, ya ingin apa tidak membeli dan sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Monggo.